Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sultan Abdi di Sales Channel. Oke teman-teman, video saya kali ini saya akan membahas tentang masalah kredit motor. Nah, bagi teman-teman yang saat ini mengalami kendala kredit motor, mungkin tidak di ACC atau apa, sangat cocok sekali kalian nonton video ini. Karena di sini saya akan membahas tentang masalah penyebab kredit kalian tidak di ACC oleh finance atau oleh leasing. Saksikan video ini sampai selesai. Saat ini banyak sekali finance yang menyediakan kredit sepeda motor. Ada mulai dari Pegadaian, Mandiri Finance, BSF Finance, FIF, Adira, BAF, dan lain-lain. Ada banyak sekali. Dan akhirnya mereka saling berlomba untuk mendapatkan customernya dengan menggunakan program DP murah, program potongan angsuran, program potongan tenor, program tanpa bunga, dan banyak sekali program yang lainnya. Akan tetapi banyak sekali konsumen yang sudah melakukan pengajuan kreditnya, bahkan syaratnya juga sudah lengkap, tetapi pengajuan mereka tidak di ACC oleh finance. Nah, sebenarnya apa sih penyebabnya dan faktor utama yang menyebabkan pengajuan kredit kita itu tidak di ACC? Yang pertama yaitu backlist system. Backlist system itu seperti apa sih? Jadi backlist system itu adalah sebuah rekam jejak data kita. Jadi semisal ini kita pengajuan di FIF 10 tahun yang lalu. Jadi mereka mempunyai data kita 10 tahun yang lalu kita pengajuan di FIF itu seperti apa. Apakah track record kita baik atau track record kita buruk. Nah, sebelum mereka melanjutkan verifikasi sampai ke telepon, sampai ke survei, mereka menggunakan by system mereka untuk mengecek data kita. Apakah data kita fresh, artinya kita belum pernah berhubungan dengan bank tersebut atau dengan finance tersebut, atau kita sudah pernah mengambil di finance tersebut dengan rekor yang bagus, atau kita sudah pernah berhubungan dengan finance lain dan data kita juga bagus. Nah, disinilah mereka mengetahui seperti apa data rekor kita sebelumnya. Kalau masalah bagaimana saya bisa masuk kategori backlist atau tidak, itu butuh waktu panjang untuk menjelaskannya. Tetapi akan saya berikan sedikit gambaran kenapa saya bisa terbacklist oleh sistem dari finance tersebut. Yang pertama yaitu waktu dulu kita pernah mengajukan itu track record kita kurang baik. Bisa karena kita sering telat, atau mungkin bahkan kita tidak mengangsur sama sekali, atau bahkan kita mungkin menjual motor kita tanpa sepengetahuan mereka. Terus ada pertanyaan, bang, motor saya nggak saya jual, kan saya kembalikan. Nah, karena kita mengembalikan motor kita itu juga termasuk backlist system, karena menurut sistemnya kita dianggap tidak mampu membayar angsuran kita. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua yaitu masalah administrasi atau persyaratan. Bagi teman-teman yang belum mengetahui syaratnya apa saja sih untuk mengajukan kredit, silahkan tonton video saya yang ada di atas ini. Silahkan kalian menontonnya karena di situ sudah saya bagikan lengkap apa saja syarat yang perlu dipenuhi pada saat kita mau kredit motor. Nah, sekarang syarat administrasi apa yang saya maksud di dalam video ini? Contohnya adalah seperti ini. Status kita sekarang saat ini sudah bercerai atau pisah ranjang. Tentu saja kita harus menyiapkan yang namanya akte surat perceraian. Disitulah syarat untuk melengkapi persyaratan kita supaya kita bisa memenuhi persyaratan dan kita bisa mengajukan pengajuan kredit kita. Atau mungkin ada yang lain yaitu kakak kita sedang hilang dan kita baru proses untuk membuatnya. Nah, kalau seperti ini mau nggak mau kita harus melengkapi persyaratannya terlebih dahulu. Jadi kita harus menyelesaikan proses pembuatan kakak kita terlebih dahulu. Yang ketiga, KTP kita itu sudah mati. Nah, jadi gini teman-teman, saat ini KTP elektronik itu sudah menggunakan aturan berlaku untuk seumur hidup.
Jika KTP kalian saat ini sudah mati mungkin 1 atau 2 tahun yang lalu, saya sarankan untuk segera mencetak kembali KTP terbaru kalian kalau kalian ingin kredit sepeda motor. Karena kalau KTP kalian mati, tentu saja itu akan menghambat dan mempersulit persyaratan kalian sendiri. Sekarang yang ketiga, ini berhubungan dengan masalah finansial atau pendapatan kita. Jadi pada saat mereka melakukan analisa dengan pengajuan kredit kita, tentu mereka juga menganalisa berapa pengeluaran kita, berapa pendapatan kita, berapa tanggungan kita, terus berapa jumlah keluarga di rumah kita. Kemudian ada juga ini tempat tinggal kita itu milik kita sendiri atau tidak. Di sini mereka melakukan analisa dengan matang-matang. Melalui siapa? Melalui survei dan melalui by phone verifikasi. Nah, untuk telepon verifikasi akan saya jelaskan nanti di paling akhir. Jadi, simak video ini baik-baik supaya pengajuan kredit kalian tetap di ACC dan kalian bisa membawa sepeda motor baru. Lantas sekarang berapa standar gaji kita supaya kita bisa mengajukan di finance? Nah, sebenarnya ini bukan masalah berapa gaji kita ya teman-teman. Walaupun gaji kita cuma UMR seperti di daerah saya UMR-nya cuma 1,8, itu semisal kita mengajukan sepeda motor itu ya angsurannya yang sebesar 500.000. Intinya 3/4 dari jumlah pendapatan kita. Jadi walaupun pendapatan kita terbatas, tetapi pendapatan kita cukup untuk membayar angsuran sepeda motor kita dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari buat kita dan keluarga. Untuk yang terakhir yaitu yang keempat, tidak kooperatif saat diverifikasi. Tidak kooperatif di sini seperti apa sih sebenarnya? Gambarannya seperti apa? Gambarnya seperti ini teman-teman. Pada saat kita diverifikasi, itu kita memberikan tanggapan yang baik atau tidak. Jadi pada saat mereka menanyakan penghasilan kita berapa, kita menjawab dengan sesuai real apa yang kita dapatkan. Jadi gini teman, terkadang pada saat kita ini mengajukan kredit, tetapi pas pada saat itu kita sedang sibuk bekerja, lalu ada telepon masuk dari finance yang mau verifikasi. Nah, karena kita sibuk, kita menjawabnya asal-asalan, kita menjawabnya seolah-olah kita ini tidak butuh, atau yang ketiga seolah-olah kita itu sudah terlalu yakin bakal di ACC. Ini adalah bahasa-bahasa yang kurang tepat pada saat kita diverifikasi. Seharusnya kita mudah kok, kita cuman mengikuti alur mereka. Tinggal mengatakan iya, tidak, segini, segini, gitu aja. Itu sudah membantu kita untuk memudahkan proses ACC kita. Tetapi pada saat kita diverifikasi, kita menjawab dengan seenaknya, maka di situ bisa membuat kita ditolak karena dianggap tidak kooperatif dan tidak bisa bertanggung jawab. Nah, itu teman-teman adalah 4 penyebab pengajuan kredit kita ditolak oleh finance. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.